beribadah kembali pemuda remaja GKI Gloria 94 yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun ibadah pada saat ini berbeda seperti biasanya, namun saya harap teman-teman semua tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian Masuk Ruang Maha Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk meresponi khotbah dan salam, mari kita mengangkat lagi pujian lebih dalam ku menyembah.
pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-38. Dengan perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa yang kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan, di manakah jalan ke tempat terang berpancar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat buruk, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, di atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk menyengkangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera yang mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang Balantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta Pulburuj pada waktunya dan memimpin bintang hidup dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menentang pemerintah? Dapat engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapat engkau melepaskan kilat, sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadaku, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa yang memberi pengertian? Siapa dan dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah lekat-lekatan? Dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta PPSDH. Shalom. Mari bersama kita bersatu di dalam doa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami dalam sukacita beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKI Gloria Simpang 4. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dan belajar daripadanya. Engkau yang akan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang memampukan kami Tuhan Allah dari sejak masa muda kami ini, kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetapi kami pun akan melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Remaja dan pemuda sekalian yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak yang sekian lama dia memendam kemarahan kepada ayahnya. Ternyata hal itu baru terungkap ketika ayahnya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu selalu marah-marah? Kenapa kamu selalu terlihat kesal?" Lalu anak ini mengatakan, "Ayah sudah tidak adil." Kenapa ayahnya bertanya lagi? "Karena ayah lebih sering memperhatikan adikku daripada ayah memperhatikan aku." Lalu ayahnya ini membawa dia duduk. Dia kemudian berbicara dengan anaknya, "Engkau tahu bahwa dari sejak lahirnya adikmu ini terlahir cacat. Karena kecacatannya dia harus mendapatkan perhatian lebih, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa." Adiknya ini dalam keadaan lumpuh dari sejak lahir. Dia tidak akan bisa makan kalau tidak disuapi. Dia tidak akan bisa mandi kalau tidak dimandikan. Kalau berbicara tentang keadilan, ayah mohon maaf, ayah berkata demikian kepada anaknya.
yang percaya kamu bisa melakukannya. Dan mengenai perhatian ayah yang kamu anggap sebagai ketidakadilan, inilah keadilan yang ayah lakukan. Karena kalian berdua berbeda. Remaja dan pemuda yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi yang dihadapi oleh Ayub dalam nas kita pada saat ini adalah, kalau secara apa yang dipikirkan menurut pandangan dan pemikiran kita, ini adalah ketidakadilan. Kenapa? Dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh. Dia tidak pernah melakukan dosa. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang murah hati. Bahkan dia adalah orang yang begitu taat dalam beribadah dan menjalankan apa yang menjadi peraturan peribadatan. Tetapi dia menghadapi penderitaan yang begitu berat. Dia mengalami kesakitan. Dia mengalami penyakit. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia ditinggalkan oleh istrinya. Bahkan teman-temannya yang juga mungkin menjadi harapan baginya, menjadi teman-teman yang kemudian seolah-olah mempertanyakan imannya. Karena dalam konsep atau pemahaman orang-orang pada saat itu bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidupnya berdosa. Mereka melakukan kesalahan. Nah, pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Ayub ditantang oleh Tuhan. Bagaimana keadilan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Dia memang mengalami penderitaan, dia memang mengalami kesakitan. Tetapi justru dengan penderitaan kesakitan itu, Ayub membuktikan bahwa dia tetap setia dan mengasihi Tuhan. Artinya kesakitan, penderitaan yang dia alami bukan menjadi sesuatu yang melemahkan iman percayanya kepada Tuhan. Nah, remaja dan pemuda sekalian yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang mungkin kalian pikirkan saat ini tentang ketidakadilan. Apakah ayah kalian, orang tua kalian, atau guru kalian di sekolah, atau teman kalian, atau siapa saja. Maka mulailah pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa justru dari ketidakadilan yang kita pikirkan, di situ sebagai proses bagaimana kita dibentuk menjadi orang yang lebih kuat lagi, menjadi lebih hebat lagi, menjadi orang yang bahkan bisa diandalkan. Dan kita kuat karena kita mampu menghadapi kehidupan ini. Situasi pada saat ini adalah situasi di mana diperlukan kalian sebagai orang-orang muda. Semangat kalian. Kalau kalian hanya berhadapan dengan segala sesuatu yang habis waktu kalian memikirkan bahwa ini tidak adil, ini tidak benar, kemudian menjadi kemunduran, menjadi kelemahan bagi kalian, kalian tidak akan bisa berkembang. Karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini, mari remaja dan pemuda sekalian yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak-anak muda yang penuh semangat, jadilah anak-anak muda yang penuh sukacita. Kalian tetap berjuang dalam masa depan dan kehidupan kalian. Ada banyak yang kalian akan temui. Ada banyak situasi yang terjadi di sekeliling kalian dalam kalian memperjuangkan cita-cita dan masa depan kalian. Mungkin kalian juga akan menemui di sekeliling kalian bagaimana kalian diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana kalian diperlakukan mungkin dengan tidak baik. Tapi semangat kalian jangan pernah dipatahkan oleh apapun yang kalian hadapi. Ayub mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, yaitu bagian yang terbaik dalam hidupnya. Ketika apapun bentuk kehidupan, proses hidup yang dia alami, dia tetap pegang teguh imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Pegang teguh iman kalian, kuatkan hati kalian, dan hadapi kehidupan ini. Jadilah seperti Ayub yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.
dan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari bersama kita akan bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami untuk mengakhirinya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ibadah kami bersama dengan anak-anak, remaja dan pemuda Jemaat GKI Gloria Simpang 4. Kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah dalam kehidupan kami ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percayakan seluruh hidup kami Tuhan Allah. Kami menyerahkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Secara khusus untuk anak-anak muda-Mu ini Tuhan Allah. Banyak hal yang mereka hadapi di lingkungan mereka, di sekeliling mereka. Janganlah segala situasi itu Tuhan Allah menjadi sesuatu hal yang melemahkan mereka. Engkau terus kuatkan mereka Tuhan Allah. Engkau terus hadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Untuk mereka memiliki semangat berjuang dalam kehidupan ini. Mereka menghadapi setiap keadaan, bahkan ketidakadilan sekalipun yang mungkin harus mereka hadapi. Mereka tetap menjadi anak-anak yang mampu untuk menghadapi semuanya itu dan memperjuangkan kehidupan masa depan mereka. Mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang tua anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berkati hidup mereka. Engkau terus curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Allah. Menjadikan mereka orang tua yang bijaksana. Menjadikan mereka orang tua yang penuh hikmat. Yang menjadikan mereka orang tua yang memiliki banyak kesabaran. Untuk mendidik, untuk mengajarkan, untuk menuntun anak-anak mereka ini. Dan terlebih lagi Tuhan Allah, jadikan mereka orang tua yang akan memberi contoh teladan baik dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan mereka. Bahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa dalam dukungan dan semangat mereka untuk perjuangan kehidupan dan masa depan anak-anak mereka Tuhan Allah. Lancarkanlah setiap usaha dan pekerjaan. Berikanlah kepada mereka segala hal yang mereka perlukan. Melalui perjuangan hidup ini menghadapi setiap keadaan ini, mereka tetap dapat memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk keluarga, untuk anak-anak, dan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami ini Tuhan Allah, mereka yang akan memperjuangkan cita-cita masa depan mereka, baik mereka yang masih berada di sini ataupun mereka yang harus terpisah jauh dari orang tua mereka, di mana-mana tempat mereka berada Tuhan Allah. Lindungi mereka, bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Allah. Biarlah mereka boleh memiliki kesetiaan iman percaya yang selalu takut akan Tuhan, yang menghadirkan kehidupan kekuatan bagi mereka, dapat menjaga diri mereka dengan baik, menghindarkan diri mereka dari pergaulan gaya hidup atau hal apapun yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan mereka. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan Allah, di mana anak-anak kami mereka harus menjalani situasi belajar dari rumah, dan mungkin mereka yang sudah bekerja, mereka harus bekerja dari rumah. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka. Biarlah tetap mereka dapat memperjuangkan kehidupan masa depan mereka. Di tengah situasi dan kondisi ini Tuhan Allah tidak menjadi sesuatu yang melemahkan mereka. Mereka tetap dapat menghadirkan damai sejahtera-Mu Tuhan Allah. Mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang bersaksi bagi dunia ini melalui kehidupan mereka. Kami menyerahkan setiap hal yang kami rindukan Tuhan Allah dalam keadaan saat ini. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada-Mu Tuhan Allah, biarlah pandemi COVID-19 ini semuanya di dalam kuasa-Mu yang bekerja akan dapat ditangani, diatasi. Bahkan ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi banyak orang yang mengalami penderitaan karena situasi ini. Engkau berkati seluruh kehidupan mereka. Semuanya ini akan segera berlalu Tuhan Allah dengan seizin-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita mengangkat lagi satu pujian, Jangan Lelah. Namun saya undang teman-teman yang berada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat bertemu di ibadah selanjutnya. Terima kasih.